Makanya saya ada kebanggaan juga keluar dari KPK gitu kan, disingkirkan sama pimpinan KPK sekarang. Dan sekarang istilahnya pimpinan KPK satu udah tersingkir gitu kan, bukan tangan-tangan kita gitu kan, tangan yang lain. Jadi saat ada kemungkinan ada korupsi di sana-sini kita bisa kabarin. Nah kalau memang hal itu memungkinkan, kayak misalnya kita lembaga entah konsultan atau apa yang independen, yang sifatnya bisa kita telepon, bisa ya sebenarnya. Tidak takut apapun. Nah saya mau bertanya sama Bang Novel ini. Apa yang ada di dalam hati Bang Novel? Tepuk tangan dulu dong. Tersangka korupsi, kenapa trennya langsung pakai peci atau pakai jilbab? Ya cuma pengen tanya aja kan. Saya minta untuk 2 orang yang bertanya. Nah ini pasti bapak yang iya pak iya. So, integritas tinggi nih dari kecil nih. Waktu sekolah nggak pernah nyontek nih. Saya Pak, boleh mikrofonnya? Boleh. Cuma 2. Gitu. Kalau enggak, ini biar dijawab aja, biar saya yang samperin aja. Ya, alhamdulillah nih. Dengan Bapak siapa Pak? Maaf ya Pak. Silakan Pak, kenalin nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya tidak berintegritas. Saya seorang yang tidak berintegritas karena tadi duduk sekarang berdiri. Saya masuk. Jadi Pak Baswedan, saya kurang sependapat. Pertanyaannya adalah integritas itu kata benda atau kata sifat? Dia benda yang sudah jadi atau sifat yang harus berkembang terus-menerus? Hemat saya, integritas itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Dia berkembang, dan ibarat DP0, dia langkah 1,5 dari sebuah perjalanan maraton yang tidak boleh berhenti. Jadi kalau orang maraton, dia langkah 1,5, itu nggak berhenti itu. Setengahnya itu lanjut ke 1.000. Jadi integritas itu adalah koma ke 1,5 yang harus diikuti dengan kapasitas, moral, etika, agama, pemihakan kepada keadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, jangan tergoda dengan integritas. Ada kalanya orang berintegritas dalam keadaan tidak berintegritas. Seperti saya tadi, saya duduk, saya berdiri, kan? Jadi kalau ada orang yang berintegritas dalam kemunafikan, dia orang yang berintegritas dalam kemunafikan. Jadi, komanya adalah isi itu dengan nilai yang baik. Pembangunan, apakah pembangunan itu kata benda atau kata sifat? Kata benda, belum tentu pembangunan itu baik. Pembangunan untuk siapa? Itu pertanyaan moralnya, pertanyaan etiknya. Pembangunan untuk membangun orang bahagia, bukan pembangunan untuk mendorong, membuat orang sekelompok orang saja yang bahagia. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, datang ke muka bumi ini diturunkan dengan bimbingan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak, habit, attitude. Jadi, orang yang berakhlak salah satu caranya adalah punya integritas, tapi bukan koma. Karena integritas dia konsisten, tidak duduk, kemudian berdiri, kemudian pindah sana, pindah sini. Jadi integritas harus diikuti dengan turut Quran dan hadis kalau dalam agama Islam, turut kepada nilai-nilai. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berintegritas, maka diskusinya harus lanjutkanlah dengan nilai. Lanjutkanlah dengan etika. Mantan Mahkamah Agung bilang, Amerika, bahwa perahu hukum itu berlayar di samudera lautan etika. Tapi etika mana? Etika yang berintegritas, etika pada kapal, etika yang tidak bocor. Jadi ketika ditanya pembangunan Jakarta untuk siapa, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk membuat rakyat Jakarta yang bahagia. Jadi pembangunan itu punya nilai, bukan cuma integritas konsisten. Pembangunan Jakarta harus punya nilai kepada warga kota bahagia dan rakyatnya juga Indonesia turut bahagia. Jadi pembangunan, dalam hal ini pembangunan Jakarta, harus berdasarkan kepada ide, kepada gagasan. Dan dalam teologi, Anies Baswedan disebut sebagai gagasan, narasi, dan karya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
sebenarnya di acara netizen gathering ini ada narsum gestar nih. Jadi nggak ada pertanyaan kan? Hanya pernyataan. Jadi untuk teman-teman di sini, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, terima kasih udah menyaksikan dari tadi. Jika ingin bertanya, langsung pada tujuannya, pertanyaannya seperti apa? Terima kasih Bapak, tidak berintegritas. Sekarang duduk ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Bapak mau bertanya? Silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Boleh berdiri Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tidak seperti teman kita Mas Joni. Saya hanya akan menyoroti tentang problem penegakan hukum anti korupsi. Kita tahu bahwa ketika seorang anak atau bocah atau mungkin siapapun maling ayam itu bisa digebukin kayak apa. Tapi kemudian ketika kita menyaksikan seorang koruptor taklah seperti apa, perlakuannya juga sangat istimewa. Mungkin Pak Novel atau Mas Yudi mungkin bisa memberikan gambaran yang explosively bahwa bagaimana membangun efek jerah kepada yang namanya koruptor. Saya melihat dulu sekitar beberapa tahun yang lalu mereka dipakai kaos jaket putih kemudian berubah menjadi warna oranye. Saya kira itu hanya nggak seberapa. Tapi kalau misalnya para koruptor ini diperlakukan secara tidak manusiawi, apakah dikebukin kayak apa dan sebagainya, saya kira mungkin ada satu hal yang membuat efek jerah. Kalau misalnya di negeri Cina atau Korea Utara diberlakukan hukumnya dalam mati katakanlah atau dikasih peti mati itu, mungkin Indonesia tidak sampai ke sana. Kalau bicara hukuman mati, barangkali nanti akan muncul reaksi gelombang anti masalah problem kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya perlakuan sadistik kepada mereka, tak disebut anti kemanusiaan atau apa, saya yakin akan punya efek jerah yang luar biasa. Sekali lagi, jangan atau tidak ada diskriminasi tentang perlakuan terhadap para koruptor itu, apakah di wilayah pesantrennya ataupun juga perlakuannya, saya kira mungkin akan berbeda. Jadi pendekatan penghukuman mereka bukan semata-mata sosial, tapi benar-benar sampai kepada fisik, sehingga ini akan menjadi catatan tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, boleh dijawab? Jawab dulu aja ya. Jawab dulu. Ada 3 sesi, tenang Pak. Ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Tadi penanya pertama itu menyampaikan saran masukan barangkali. Tapi memang semoga nggak salah paham ya. Karena sejak awal saya memahami bahwa integritas itu bukan suatu kata benda yang melekat kepada orang yang terus kemudian bisa diklaim, bukan begitu. Integritas itu seperti karakter. Sebetulnya kita punya kepahaman yang sama. Integritas itu seperti akhlak. Dan tentunya ketika bicara etik, kalau kita bicara etik, kita tentunya mengatur tentang nilai-nilai dulu. Nilai contohnya dalam etika dalam suatu organisasi, pedoman perilaku. Pedoman perilaku biasanya dihukumi dengan etik contohnya. Maka tentunya perusahaan atau lembaga atau apapun menentukan nilai-nilai mana yang akan dia garis bawahi untuk sebagai nilai-nilai utama, dan kemudian dia akan breakdown itu sebagai pedoman perilaku, dan kemudian dia menggunakan pedoman etik dalam mengukur soal itu. Jadi saya pikir dalam hal itu kita punya kesepahaman yang sama, dan saya pikir saya ingin garis bawahi bahwa apa yang saya dan Yudi sampaikan soal integritas bukan dimaknai sebagai kata benda tadi istilahnya, bukan sesuatu hal yang melekat dan bisa diklaim oleh orang. Makanya sejak awal tadi saya katakan bahwa tidak sepantasnya orang mengaku dirinya berintegritas. Karena apa? Integritas dilihat dari orang lain dan akan tampak dalam interaksi. Itu menunjukkan bahwa integritas itu bukan berarti sesuatu yang bisa diklaim. Karena dalam interaksi maka akan terlihat dalam attitude, dalam akhlak, dalam bagaimana merespon sesuatu, dalam berbicara, bertindak dan lain-lain. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Begitu juga dengan integritas, itu bukan sesuatu hal yang kemudian bisa jadi dan kemudian dipertahankan dengan dengan semaunya sendiri. Tapi yang saya katakan adalah
integritas itu sesuatu hal yang rentan. Ketika kita kemudian bisa jadi saat ini orang melihat diri kita berintegritas, tapi ke depan berjalannya waktu kemudian kita berlaku masalah, berbuat yang menunjukkan etika atau akhlak atau nilai-nilai lain yang buruk, maka pada dasarnya kita sedang merusak integritas kita. Maka ketika kita dikatakan biasanya dinilai sebagai suatu kredibilitas, orang bilang kredibilitasnya hancur gara-gara itu. Nah ini yang kurang lebih perlu dipahami. Sehingga nilai-nilai utama dalam integritas itu apa sih? Nah itu yang perlu kita jaga. Sehingga manfaat dari atau keuntungan, tadi saya katakan bahwa integritas itu landasan atau pondasi dari pribadi-pribadi untuk berkarya di bidang apapun. Ketika kita tidak berintegritas, kita bermasalah di sana. Walaupun integritas bisa dilihat, bisa juga kemudian dalam beberapa penjelasan ahli-ahli mengatakan integritas juga bisa dilihat dari suatu kegiatan yang berintegritas, bisa juga dinilai begitu. Tapi integritas yang saya katakan ini lebih kepada karakter dan akhlak. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua tadi terkait dengan hukuman, efek jera dan lain-lain. Kita perlu paham bahwa hukum itu ada politik hukum. Nah, politik hukum itulah yang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya adalah eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai pembuat kebijakan, dan yudikatif dalam upaya untuk menegakkan. Nah, ketika terkait dengan tadi fenomena yang banyak terjadi, orang maling ayam digebuki, atau orang berbuat pencurian jalanan kemudian dihajar habis-habisan, dan kemudian koruptor semakin banyak nilai korupsinya justru malah lebih selamat gitu ya, atau lebih tidak tersentuh. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa di sana permasalahan korupsi di sektor penegakan hukum. Tentu untuk memperbaikinya perlu politik hukum yang jelas. Nah, disinilah ketika kita bicara politik hukum, mestinya domain dari mulai legislatif, eksekutif yang melaksanakan, dan yudikatif yang menegakkan. Tapi ketika kita melihat prakteknya sekarang, mulai dari proses awal, penyelidikan, penyidikan, kalau bicara penegakan hukumnya ya, terus penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan, kita banyak melihat fakta-fakta yang bermasalah di sana sini. Nah, ini yang kemudian tadi saya katakan di awal, kita kenapa saya tadi ingin katakan secara sekilas bahwa kita perlu paham dulu sebelum kita menyampaikan soal kritik dan lain-lain tadi, soal gambar besarnya. Negara itu seperti apa? Bagaimana negara kemudian menurunkan mandat atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada aparatur, dan bagaimana aparatur itu bekerja dan lain-lain. Sehingga kita perlu paham bahwa kondisi-kondisi tadi yang disampaikan dan kondisi tadi yang saya juga beberapa kali menyampaikan itu adalah keadaan-keadaan yang perlu kita pahami dan kemudian kita kritisi. Karena penting kita sebagai masyarakat, sebagai pemilik lah gitu ya. Walaupun masyarakat tentunya bukan cuma diri satu persatu, tapi masyarakat secara keseluruhan. Kita sebagai pemilik, kita perlu ketika ada implementasinya yang bermasalah dan lain-lain. Jadi ketika bicara penegakan hukumnya seperti apa, kita sedang bicara politik hukum. Maka di sini ketika ini kan masa-masa di mana dekat waktu politik ya. Jadi ketika kita berinteraksi di media sosial dengan orang-orang politisi, kita juga perlu mendengar kira-kira politik hukum ke depan mau seperti apa dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi dan lain-lain. Dan itu mempengaruhi dari perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Nggak mungkin kalau kemudian masa pengenalan, masa kampanye yang dilakukan kemudian mereka tidak pernah menunjukkan itu, tiba-tiba ketika menjabat mereka berbuat, nggak mungkin. Nah, disinilah yang penting. Mungkin saya juga sekaligus mengingatkan
Pada saat kita kemudian punya kesempatan untuk menanyakan, kita tanyakan terus. Jangan kemudian melihat dari sosok, tapi melihat dari apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, dan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya gambarkan. Walaupun tadi ketika bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang efektif, kalau bagi saya, kita lihat dari banyak best practice yang telah dilakukan di banyak negara yang berhasil. Kita lihat memberantas korupsi itu mestinya dilakukan bersama-sama antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Orang ditindak, tujuannya apa? Agar orang itu jera. Maka tadi dikatakan upaya untuk menjerakan ini banyak caranya. Tadi beberapa penanya yang kedua tadi menyampaikan hal itu. Tapi bukan sekedar itu. Yang kedua, pencegahan itu dilakukan agar orang sulit untuk berbuat. Bisa dengan memperbaiki suatu sistem, bisa dengan pemantauan terhadap orang per orang. Itu ada polanya yang dilakukan khusus. Dan pendidikan dilakukan agar setiap orang, sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau berbuat. Nah, inilah yang perlu dilakukan dengan bersama-sama. Walaupun kalau kita lihat sekarang di beberapa media-media selalu beberapa pejabat mengatakan bahwa kita melakukan pencegahan saja karena pencegahan itu paling efektif. Saya katakan kalau ada yang bilang begitu dia berbohong. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa melaksanakan pemberantasan korupsi hanya dengan pencegahan saja, tidak ada. Tiga-tiganya harus berjalan. Nah, ini yang kemudian penting. Jangan sampai kemudian kita dibohongi dengan narasi-narasi yang menyesatkan atau narasi-narasi yang mengelabui. Kurang lebih seperti itu. Ya, mau ditambahkan? Cukup? Tidak ada yang lain. Nah, sabar Ibu. Saya cuma mau nanya juga nih. Tadi kan ada pertanyaan tentang efek jera. Yang saya pengen tanyakan, ketika udah jadi tersangka korupsi, kenapa trennya langsung pakai peci atau pakai jilbab? Ya, cuma pengen tanya aja kan. Tadinya biasa aja gitu ketika di persidangan, kenapa dia langsung pakai peci? Gitu. Kenapa? Apakah dengan berlaku baik hukumannya jadi dikurangi? Gitu. Boleh dijawab, Mas? Ya. Dia takut. Baik, begini. Mestinya upaya untuk melakukan penegakan hukum itu bukan semata-mata di sidang ya. Di sidang itu sudah pada tahap akhir lah. Seharusnya untuk menimbulkan efek jera itu ketika awal penyidikan di situ penting. Karena pada dasarnya orang berbuat korupsi bukan pertama kali berbuatlah dia kemudian tertangkap itu. Pastilah dia sudah sering berbuat. Sehingga ada aturan tentang tindak pidana pencucian uang yang itu oleh beberapa oleh dulu lah. Saya awal-awal di KPK selalu banyak menerapkan itu. Yudi juga punya banyak pengalaman soal itu. Jadi banyak kemudian yang berpandangan bahwa pelaku korupsi itu dia dalam rangka mencari harta kekayaan. Ketika hartanya yang dia peroleh itu dari hasil korupsi, maka dengan salah satunya dengan menggunakan jeratan tindak pidana pencucian uang, itu dia bisa harta-harta hasil korupsi itu bisa ditarik kembali. Istilahnya dimiskinkan lah. Ya bukan dimiskinkan, memang sudah miskin sebetulnya, cuman kan dengan korupsi jadi kaya gitu kan. Nah, ini ya kurang lebih. Nah, ketika dibuat seperti itu dengan efektif, idealnya maka kemudian orang menjadi menjadi jera lah. Yang belum berbuat pun berpikir untuk berbuat. Kenapa? Korupsi mau cari uang, uangnya diambil, selesai dia dapat hukuman berat. Tapi kalau itu tidak dilakukan, dengan uangnya dia bisa mempengaruhi penegak hukum. Dia bisa melakukan upaya-upaya lain, mempengaruhi saksi dan lain-lain. Maka kita sering lihat bahwa ada tren orang di sidang pakai seolah-olah menunjukkan bahwa dia tuh alim gitu ya, dia baik dan lain-lain. Bahkan ada yang pakai psikologi juga loh, dia pakai baju warna tertentu. Yang warna itu kemudian dalam ilmu psikologi orang yang melihat mungkin dimaksudnya adalah hakim dan jaksanya gitu ya, akan mengira dia orang baik. Dan ada teori psikologinya itu. Jadi segala cara dilakukan. Maka tapi kalau sejak awal upaya dilakukan penegakan itu dengan kuat, maka yang terakhir-terakhir ini efeknya nggak terlalu banyak lagi harusnya. Gitu. Ya, Mas Yudi kayaknya banyak pengalaman dia soal pakai peci. Tapi Mas nggak lagi korupsi kan? Korupsi kan? Enggak kan? Enggak, jadi gini, memang intinya ada problem lah di bangsa kita yang kemudian dari sistem berubah menjadi perorangan.
Jadi korupsi yang ada di kita ini sistemik, korupsi yang sistemik gitu ya, bahwa ya sudah biarkan saja korupsi dan lain sebagainya. Ketika ada yang korupsi ya silakan aja tangkap gitu kan. Tapi bagaimana bisa menangkap itu kan paling penting gitu. Kenapa? Karena hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan lantai yang kotor. Kalau penegak hukumnya tidak benar gitu kan, artinya sapu kotor tidak mungkin bisa membersihkan lantai yang kotor gitu. Kalau penegak hukumnya ternyata tidak punya etika, tidak punya integritas gitu kan, ya sudah selesai gitu kan. Atau jadi kong kali kong, bisa jadi dia akhirnya pelanggaran etik terjadi gitu kan, menghubungi pihak berperkara gitu kan, gitu. Atau kemarin yang kita lihat baru mundur gitu kan, nonton apa Mandalika gitu ya, gitu. Nah, ada juga gratifikasi tapi belum selesai udah mundur gitu ya. Harusnya kalau dari saya kemarin ya Dewas langsung aja apa namanya tetap sidang kan, panggil saksi gitu kan. Nah, nanti di putusannya apa gitu kan, tapi dikatakan mundur gitu. Jangan akhirnya mundur nggak bisa diapa-apain gitu kan, padahal punya banyak data dan seharusnya punya kewajiban juga untuk menyerahkan kepada penegak hukum seperti itu. Karena tadi kalau penegak hukumnya tidak dibenarkan ya, tidak diperbaiki, jangankan kita berpikir bahwa ini hukum mati, ini 20 tahun, ya jangan berpikir seperti itu gitu. Karena tadi saya katakan, kalau penegak hukumnya benar, insya Allah akan benar semua. Nanti ditransaksikan juga. Iya, nanti harusnya benar. Hukum mati, apa bayar sekian. Kasus terakhir yang saya Bang Novel tangani, ya bagaimana seorang penyidik gitu kan, kalau apa menerima uang gitu ya, itu kasus terakhir kami gitu di KPK gitu. Malah kami yang disingkirkan gitu kan, begitu. Tapi kembali lagi ke masalah integritas, teman-teman. Integritas itu, tadi saya katakan, itu dilihat dari ketika kita menghadapi masalah, bagaimana orang-orang jahat itu berusaha menghancurkan kita. Saya dan Bang Novel ketika misalnya mencoba disingkirkan dari KPK kemarin ya, itu kan akhirnya mereka tidak menemukan kelemahan kami yang signifikan gitu. Akhirnya isunya radikal, Taliban gitu kan, itu aja gitu kan. Gak ada misalnya Yudi pernah melakukan penipuan, penggelapan, pernah meresaksi, gak ada. Saya keluar dari KPK itu bukan karena kasus dan sebagainya gitu kan. Jadi makanya saya ada kebanggaan juga keluar dari KPK gitu kan, disingkirkan sama pimpinan KPK sekarang. Dan sekarang istilahnya pimpinan KPK satu udah tersingkir gitu kan, bukan tangan-tangan kita gitu kan, tangan yang lain gitu. Itu karena doa-doa kita, orang kita nggak salah gitu kan. Dan tadi yang menarik bahwa itu teman-teman, kalau kita mau berintegritas gitu, jangan melakukan kesalahan sekecil apapun, bahkan di ruang gelap sekalipun yang orang lain nggak tahu, itu bisa dibuka semua gitu kan. Musuh-musuh kita mungkin punya satu folder isinya mungkin kesalahan kita kalau kita nggak punya integritas gitu kan. Kalau kita ada salah langsung dikeluarin aja gitu kan, entah pakai akun apa kayak gitu, akun yang misalnya selalu senang sana kemari pakai C gitu kan, selalu itu gitu kan, atau cayang sini cayang situ gitu kan, akun-akun nggak jelas gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang baik gitu kan, ada orang berintegritas, dan misalnya kalau misalnya ada kekurangan dan sebagainya biasa gitu ya. Tapi yang penting dia tidak melakukan kejahatan. Kejahatan itu apa sih? Kejahatan itu apa yang ada di dalam undang-undang. Kemudian itu pertama. Kedua, bersalah karena etik gitu. Jadi itu yang paling penting, karena kalau mencari manusia sempurna nggak bisa gitu kan, itu nabi gitu kan, maksum gitu. Tapi kalau kita mencari pemimpin ya, carilah pemimpin yang benar-benar bisa bahwa kita tuh sehati dengan dia. Jadi saya katakan, kalau orang berintegritas tidak menyuarakan memilih pemimpin yang berintegritas misalnya, itu akan sangat berat gitu kan. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kalau orang tidak berintegritas senang sama orang tidak berintegritas gitu kan, senang sama orang jahat gitu. Nah, berbahayalah kalau misalnya pemimpin negeri kita ini tidak berintegritas gitu. Nah, sekarang bagaimana sekarang orang-orang berintegritas ini kita bersatu gitu kan, kita menyuarakan kebenaran gitu kan, dan tadi tantangannya pasti banyak gitu. Karena saya katakan, mereka tuh udah mapan dengan kekuasaan mereka udah mapan dengan jaringan mereka memiliki, mereka mapan dengan mudah dapat uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, mengeruk harta kekayaan alam kita, anggaran APBN, APBD gitu kan, seperti itu. Jadi ya sekali lagi bahwa jangan sampai integritas ini itu akan menjadi hal penting dalam apapun ya, baik itu integritas kita maupun integritas dari orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih para narasumber. Untuk kita buka, sebelum buka sesi kedua, Bang perempuan belum? iya, sebelum buka sesi kedua nih,
Oh bukan hadiah motor, bukan. Ada kunci gini udah pada pede hadiah motor bang, bukan. Ada kunci jatuh. Ada kunci jatuh. Kalau ada yang kuncinya hilang, boleh menghubungi panitia. Bukan hadiah motor. Nanti dikira gratifikasi. Jangan. So, harus menghubungi panitia ya. Yang kuncinya hilang ya. Udah kunci aja pada demen deh. Yuk kita yang beralih ke perempuan terlebih dahulu ya bang. Ada sesi ketiga bang. Abang udah saya catat kemudian. Nah, dua bang. Abang udah saya catat, saya ingetin mukanya bang. Iya. Ada dua perempuan yang akan bertanya. Sabar ya bang. Iya. Iya. Ibu. Contekan dulu. Malah catat tweet. Iya ibu. Iya. Saya bikin yang ini. Nama bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Project. Mungkin pertanyaan ini adalah sebuah bayangan saya sebagai seorang guru. Tadi juga sudah disampaikan soal Novel dan juga narasumber satu lagi bahwa fakta-fakta yang bermasalah itu di sana sini, gitu. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita punya lembaga yang nggak cuman melihat atau mengecek melakukan pengecekan korupsi atau melakukan apa ya, aku sih ngebayanginnya kayak 911 gitu, ngebayanginnya kayak 911 yang bisa kita kabarin kalau misalnya ada dugaan korupsi di sebuah tempat. Karena dari tadi kita bahas adalah hanya korupsi seputar hal-hal yang sifatnya pemerintahan, padahal korupsi itu sendiri adalah hal-hal yang signifikan di mana-mana. Berikut juga di lembaga-lembaga swasta. Karena sebenarnya bisa jadi korupsi itu ada terjadi karena dukungan lingkungan. Makanya saya ngebayangin mudah-mudahan kita punya lingkungan yang saling mendukung untuk tidak berkorupsi. Jadi saat ada kemungkinan ada korupsi di sana sini kita bisa kabarin. Nah kalau memang hal itu memungkinkan, kayak misalnya kita lembaga entah konsultan atau apa yang independen yang sifatnya bisa kita telepon, bisa ya sebenarnya kebayang kayak gitu. Kira-kira bagaimana sih cara kita memulainya, terus apa yang harus kita perhatikan dalam perjalanannya? Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Boleh kita kasih tepuk tangan, kita rangkum dulu satu penanya lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, aku Bintang Afridia dari kebetulan aku Dewan Pembimbing Forum OSIS DKI Jakarta. Oh itu Bu Guru nih. Nah, di sini Bintang mau tanya nih, ketika kita bicarain integritas itu kan dibentuk, Bintang percayakan hal itu gitu. Nah, contohnya kayak Polri gitu, mereka kan dibentuk gitu 4 tahun, mereka dididik atas dasar kedisiplinan gitu kan, jadi akan beda mindsetnya. Nah, Bang, bagi teman-teman untuk aku, apalagi teman-teman OSIS lainnya, bagaimana sih atau di mana wadah untuk pembentukan itu? Karena kan kalau semuanya kita ngomongin Polri, kepolisian lagi, mereka kan oke, di ASN, oke, jadi PNS gitu. Nah, teman-teman ini yang ingin menyuarakan suaranya kemana gitu? Teman-teman yang memang satu suara punya integritas mungkinnya itu mau kemana gitu? Karena pengalaman pribadi gitu kan, teman-teman ketika diundang mungkin ketika di partai politik mereka akan berpikirnya oh oke, jalannya adalah legislasi gitu. Tapi ketika diundang di sini dalam mindsetnya akan beda gitu. Bagaimana pembentukan itu? Dan kedua adalah kenapa sih abang-abang ini masih bertahan di jalan ini? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sesi kedua nih pendidikan nih. Ada ibu guru, ada anak sekolahnya. Oke, mantap. Boleh dijawab, Bang Novel? Silakan. Baik, wah pertanyaannya keren-keren tadi itu. Keren dan jawabnya susah. Jadi begini, yang pertama, ketika memang tadi kerisauannya luar biasa ya. Ketika kita mengetahui ada korupsi atau ada praktek suap, mungkin kalau istilahnya apa itu, kalau layanan publik ada pungli gitu ya. Kemana melapornya? Idealnya ke penegak hukum. Atau memang ada lembaga namanya ombudsman terkait dengan layanan yang bermasalah, itu maladministrasi. Tapi memang kita sering melihat bahwa masyarakat banyak kesulitan ketika melaporkan ada permasalahan seperti itu. Makanya disitulah kita penting untuk selalu menyuarakan memilih pemimpin yang baik.
Karena pemimpin yang baik mereka harus mengkoordinir agar praktek-praktek itu tidak terjadi lagi. Agar upaya-upaya untuk bisa memastikan aparatur di bawah itu bekerja baik untuk melayani masyarakat, untuk tidak berbuat korupsi, untuk bisa memudahkan untuk kepentingan masyarakat, itu bisa terjadi. Sebaliknya, ketika praktek korupsi itu terjadi, maka problem-problem itu banyak, di mana layanan kemudian mesti berbayar, layanan kemudian menjadi sulit. Kita juga ketika mengetahui korupsi mau melapor kemana, karena penegak hukumnya juga ternyata juga kita lihat di berita-berita berbuat korupsi juga gitu kan. Nah ini yang sering kita menjadikan permasalahan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita sebagai orang-orang yang sadar, karena kan nggak semua orang sadar ya. Kita buktinya lihat ada buzzer tuh berarti nggak sadar kan. Nah ketika kita ini yang merasa sadar dan kemudian mau peduli untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebaikan, maka kita berinteraksi dalam organisasi, kemudian membicarakan itu untuk mendapatkan cara-cara yang terbaik. Sebenarnya ada beberapa lembaga swadaya masyarakat ya yang cukup efektif, walaupun tentu kalau bicara sangat efektif atau masif itu harus peran negara. Nggak mungkin lembaga swadaya masyarakat bisa berlangsung efektif sekali, nggak mungkin. Oleh karena itu kita perlu untuk terus mengingatkan, untuk membicarakan itu. Dan mungkin orang-orang yang dalam suatu organisasi tertentu bisa banyak membuat produksi-produksi tulisan-tulisan yang sifatnya kritik-kritik agar permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi kurang lebih begitu. Tapi kalau kemudian kemana melapornya, ya itulah permasalahan kita sekarang. Karena masalahnya bukan sekedar praktek korupsinya yang banyak, tapi upaya memberantasnya juga bermasalah. Penegakan hukumnya juga bermasalah. Oleh karena itu, maka adanya kita untuk sering diskusi, untuk sering memikirkan hal itu, untuk peduli dengan memikirkan, dengan sharing dengan kawan-kawan yang sefrekuensi ya, itu menjadi penting. Jadi itu yang pertanyaan pertama tadi. Yang kedua, terkait dengan membangun ya integritas di OSIS ya. Memang begini, kalau pertanyaannya kita mau membangun integritas, mau belajar, mau mendidik kemana gitu ya, kita perlu paham bahwa dalam pendidikan, di semua level pendidikan itu biasanya orang hanya concernnya dengan masalah pengetahuan dan keterampilan. Padahal pengasuhan, kalau anak-anak muda ya, anak-anak didik ya, anak-anak sekolah gitu ya, pengasuhan itu penting. Bagaimana membiasakan orang mau ngantri, bagaimana membiasakan bahwa jujur itu suatu hal yang luar biasa. Begitu sebaliknya bohong itu masalah besar. Mencontek itu masalah yang sangat serius. Saya punya beberapa kawan yang dia adalah dosen, itu kalau betul-betul nyontek dikasih nilai 0 sama dia. Tapi kalau nggak bisa jawab atau dia tulis saya tidak tahu jawabannya, itu pasti dikasih nilai walaupun nilainya cuma bonus. Artinya itu penghormatan dan itu penting. Jadi bisa dibayangkan kalau orang pintar tapi tidak berintegritas atau tidak jujur lah, tidak jujur, mau jadi apa? Bisa jadi penjahat yang berbahaya. Karena apa? Karena dia jahat dan pintar. Dia menggunakan kepintarannya untuk berbuat jahat. Tapi kalau orang jujur, kurang pintar, dididik mungkin nggak lama. Karena mengubah karakter itu butuh waktu yang panjang dan banyak juga yang gagal ternyata. Nah di sini yang perlu kita lihat dan perlu kita bangkitkan semangat agar orang betul-betul peduli dengan karakter-karakter dasar, dengan karakter-karakter kerja, menjadi disiplin, menjadi bekerja keras, persisten dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang penting dan saya pikir caranya bagaimana? Sepahaman saya caranya di pendidikan formal itu juga mestinya disentuh dan ada baiknya juga dengan berorganisasi kemudian peduli dengan kepentingan dengan permasalahan-permasalahan dan lain-lain. Yang dengan peduli melihat permasalahan, maka kita akan bisa terbiasa untuk
berkreasi, berinovasi, inovatif, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Itu menurut saya poin penting ya. Jadi semoga saja dengan pemahaman itu sedikit demi sedikit kita bisa membangun dan menguatkan nilai-nilai karakter, akhlak dan integritas tadi. Itu Pak Tamrin. Ya, jadi gini, kalau ngomong integritas ya manis, enak gitu ya. Tapi kita ngomongin pahit gitu ya. Saya ketika memberantas korupsi itu kan saya melihat sebagai jalan hidup gitu ya. Saya 14,5 tahun di KPK gitu, melihat bagaimana koruptor merusak bangsa kita, akses pendidikan anak-anak, harusnya mereka bisa sekolah, harusnya mereka bisa hidup dengan layak, harusnya pengangguran tetaskan, tapi kan gara-gara korupsi sampai triliunan gitu ya. Misalnya IKTP 6,7 triliun bisa buat bangun berapa sekolah, rumah sakit dan sebagainya, tapi dikorup gitu. Akhirnya kita dengan integritas hitam putih, mau dia ketua DPR gitu kan, menteri gitu kan, kita sikatin, tapi kemudian kan kita katakan integritas ya, kita nggak bisa disuap gitu kan, nggak bisa neko-neko, nggak bisa kita menghilangkan barang bukti, nggak bisa kita merekayasa gitu ya, tapi kemudian kita disingkirkan. Jadi saya di situ melihat memang mempertahankan integritas gitu kan, itu sangat berat gitu. Bahkan saya sampai ketika misalnya ketika kemarin diberhentikan, gila ya, berat sekali gitu. Bagaimana orang-orang yang harus masuk penjara gitu, mempertahankan integritas. Itu membuat akhirnya saya kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak orang-orang baik juga di situ. Ada Bang Novel, ada Aul, ada Mbak Rizka, ada Farid dan sebagainya, teman-teman kami. Jadi nggak sendirian. Dan yang paling membuat saya nggak sendirian adalah ketika kita membuat film Endgame gitu ya. Itu hampir 5 juta yang nonton dan komennya bagus-bagus, dan rakyat mendukung gitu. Di situ saya wah, apakah perjalanan saya berantas korupsi terhenti gitu ya? Karena kan tentu ketika berhenti dari KPK udah nggak punya kewenangan sebagai penyidik gitu kan. Kemudian ya tentu saya harus mencari gitu. Kalau dikatakan bahwa ada keluarga ya, misalnya saya harus menjadi pengacara misalnya gitu kan, karena saya sarjana hukum. Tapi kemudian saya lihat ada fitnah lagi lebih kejam bahwa ini merah, nggak bisa dibina gitu. Wah, kok segininya di ini? Kok malah bukannya koruptor yang diberantas, malah kita membahas di koruptor yang disingkirkan. Seperti apa ini sistem? Tapi akhirnya saya melihat ternyata kita nggak sendirian. Tiba-tiba kita bahwa tiba-tiba Pak Kapolri gitu ya, yang mengatakan bahwa mengetahui rekam jejak kita gitu. Akhirnya semua terhapus, semua reputasi, dan kemudian beliau mengangkat kita di Polri gitu ya, untuk tetap memberantas korupsi. Di situ saya lihat bahwa kita jangan mudah menyerah, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tadi orang tidak berintegritas itu paling anti sama orang berintegritas. Mereka akan melakukan berbagai macam cara menyingkirkan. Dan ketika menyingkirkan, itu bukan menyingkirkan hanya lu pergilah, enggak, sekejam-kejamnya mereka menyingkirkan. Seperti itu. Jadi itu saya lihat, wah, untuk saya masih bebas gitu ya. Walaupun di stigma seperti itu gitu kan, radikal dan sebagainya, tapi ketika saya di polisi, hilang itu semua, diam semua buzzer-buzzer gitu kan. Nggak ada satupun buzzer yang mention saya dulu, ribuan kali di Twitter saya mention saya gitu, karena satupun nggak ada gitu kan. Jadi ini apa gitu? Apa mereka pro koruptor gitu kan? Ya sementara kita tersingkir yang paling kuat tertawa ya koruptor gitu. Ya tapi saya lihat ya sudah, mungkin di zaman bahwa mungkin pergerakan itu nggak selalu kurva naik ke atas gitu ya. Saatnya mungkin kita istilahnya nambah ilmu dan sebagainya lah. Bukan berarti kayak membedak api ya, kita berdiri gua dulu gitu ya. Ya, tapi ya kita setidaknya walaupun kewenangan nggak full gitu ya, tapi setidaknya kita ada yang bisa kita berikan pada bangsa gitu ya. Nah dari situ bahwa saya melihat bahwa orang berintegritas itu tidak boleh tinggal sendirian gitu. Orang berintegritas itu nggak boleh istilahnya ketika dia jatuh terus teman-teman kita diem aja gitu. Bahkan jangan ada yang menyoraki lagi kan gitu. Enggak, karena yang rugi adalah rakyat gitu. Sementara mereka udah puas gitu kan nyingkirin kita, nyingkirin orang berintegritas. Ini contoh di sini ya, banyak orang berintegritas yang lain gitu ya, bukan hanya korupsi ya, ada yang menyuarakan kebenaran dan sebagainya. Itu yang saya lihat bahwa saya lihat orang lain gitu, ada yang penjara sampai 4,5 tahun, 7 tahun gitu kan. Saya lihat, wah itu lebih luar biasa lagi gitu. Mungkin saya nggak sanggup kalau harus penjara gitu, tapi setidaknya saya lihat bahwa banyak kok orang baik gitu kan, dan banyak orang yang konsisten
Ya makanya kita yang masih bebas di sini, kita yang masih bisa bersuara, yang masih hadir di sini walaupun hari Minggu gitu kan. Karena revolusi tak boleh berhenti di hari Minggu gitu kan. Jadi kita harus tetap semangat gitu ya teman-teman, bahwa saya senang kenapa diundang kemari, bahwa ternyata saya punya banyak teman juga di sini. Saya punya banyak sahabat dan saya yakin bahwa kita ini ada energi buat bangsa kita ke depan. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir tadi itu Bang, kenapa kenapa masih bertahan di sini? Ya. Tadi saya lupa tuh menjawab itu. Tadi saya udah kan kalian. Iya. Oke. Saya begini. Ketika menjawab pertanyaan poin itu, kenapa kok tetap mau berbuat gitu ya? Iya, pada mau udah. Bukankah lebih bagus kalau tinggalkan dan kerja urusan lain gitu ya? Saya pernah punya pengalaman suatu hari ketika saya jadi Kapolsek dulu, tahun 2003, 2002. Saya pernah kemudian menyempatkan waktu karena wilayah saya itu sangat luas dan pedalaman gitu ya. Saya jalan ke pinggir hutan dan kemudian saya bertemu dengan warga di sana. Saya tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda semua? Waktu itu dibilang, saya melihat sendiri bagaimana hidupnya mereka sangat susah gara-gara illegal logging banyak, dan kemudian mata pencariannya mereka yang berladang kemudian harus menjadi berat karena dia harus mengeluarkan biaya tambahan karena tanahnya rusak, dan hasil panennya dia harus angkut dengan biaya tambahan karena debit air sungai sudah turun. Sehingga saya lihat sendiri bagaimana hidupnya mereka itu hanya untuk makan saja, hanya untuk makan. Anak-anaknya nggak ada yang sekolah. Waktu itu ya, tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Dan kemudian saya bicara sama mereka, saya akan lawan semuanya pelaku-pelaku illegal logging. Saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata melawan itu berat. Dan akibatnya saya kemudian mendapatkan banyak kesusahan di tengah-tengah perlawanan itu. Bahkan kemudian saya sampai berpikir, saya teruskan nggak? Atau udah deh saya masa bodoh aja deh, itu juga bukan kewajiban saya pribadi. Tapi setelah saya ingat betapa susahnya orang-orang itu yang mengalami dampak dari praktek-praktek kejahatan, praktek-praktek korupsi, dan praktek-praktek penyimpangan tadi, maka saya berpikir, kalaupun saya mendapatkan kesusahan, itu nggak seberapa dibanding mereka. Itu jadi pembelajaran buat saya. Dan begitu seterusnya, sehingga saya ada mengalami beberapa pembelajaran dalam hidup, dan kemudian saya semakin melihat bahwa ternyata akan optimal kita untuk berbuat sesuatu kalau kita jangan berpikir untuk hasilnya harus begini, begitu, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita orientasinya hanya pada hasil, kita akan kecewa, kita akan mudah putus asa. Tetapi kalau kita fokusnya adalah berbuat, saya akan berbuat begini, saya akan menolong orang contohnya, atau saya akan peduli dengan isu lingkungan contohnya. Belum berhasil, nggak apa-apa, berbuat lagi. Toh juga setiap perbuatan kita, kebaikan yang kita lakukan, masing-masing dapat pahala. Nggak berhasil, harus berpikir aja, berpikir baik, berpikir husnudon. Jangan-jangan karena Allah sayang sama kita, kalau kita berbuat satu nggak cukup, suruh ulangi lagi yang kedua, biar pahalanya double. Nggak berhasil, jangan-jangan kita harus bertiga, ketiga kalinya, keempat, kita berbuat terus dan tenang. Jangan berpikir kemudian begitu gagal kita marah, terus kemudian kita bereaksi yang tidak produktif, untungnya nggak ada, konyol ya. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Begitu juga ketika kita mau berbuat, pahamilah bahwa ketika kita mau berbuat untuk mengupayakan suatu kebaikan, maka yang untung itu kita sebetulnya. Bisa jadi kita contohnya menolong untuk tadi yang saya katakan, orang-orang yang tinggal di tepi hutan, kita peduli dengan isu lingkungan gitu contohnya ya. Bisa jadi dia untung karena upaya kita. Tapi perlu kita pahami, yang terjadi tentu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Tapi upaya kita tadi, sekalipun itu kesulitan, pahamilah bahwa itu akan mendidik karakter kita. Atlet saja itu tidak ada yang tidur-tiduran, makan-makan enak, terus jadi atlet, jadi berprestasi, nggak mungkin. Dia akan menghadapi kesulitan terus. Kenapa? Latihan kan berat, sulit, bukan enak. Sekalipun dia sudah juara, untuk bertanding lagi harus latihan lagi.
Jadi janganlah berpikir bahwa hidup kita akan santai-santai, tenang-tenang, merasa sudah berintegritas, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, nggak bisa begitu. Tadi Bapak yang pertama bertanya itu tepat sekali, bahwa kita terus melakukan sesuatu. Dengan begitu kita akan tenang dan kita nggak pernah merasa putus asa atau kecewa karena yang kita lakukan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Pahamilah bahwa kita telah melakukan kebaikan, benar-benar telah melakukan kebaikan, dan kemudian kita konsisten terus lakukan, perbaiki caranya, perluas pengaruhnya, dan terus dilakukan. Dan yang terakhir, jangan kemudian kita melakukan sesuatu kebaikan berharap dipuji. Wah, susah nanti. Ketika kita merasa berharap dipuji, sebaliknya suatu saat kita sedang berbuat baik, dicela, dimaki orang, maka kita akan marah dan berhenti berbuat baik. Yang rugi kita sendiri. Padahal orang yang kalaupun kita berbuat baik dipuji, tidak membuat kita mulia, enggak. Dan kita sebaliknya, kita berbuat baik, dihina, dicaci maki, tidak membuat kita hina, tidak membuat kita menjadi buruk. Ya udah, berbuat aja terus dan tenang, dan lakukan dengan fokus bahwa ini adalah cara kita berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu pasti bermanfaat untuk diri kita. Semoga juga bagi orang lain. Gitu lah. Mantap. Teruslah berbuat baik. Nah, dibuka sesi terakhir untuk hari ini, 2 penanya. Ya, sudah pasti. Sudah pasti abang kita yang satu ini. Di panitia jangan nanya. Panitia mau nanya. Nggak boleh. Ntar aja nanyanya langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legisan dari relawan Novel Baswedan. Maksudnya Anies Baswedan. Biar lebih asik. Tapi dua-duanya nggak apa-apa, karena Novel Baswedan itu personifikasi dari integritas orang Indonesia. Saya ingin nanya, betul-betul nanya, karena saya mau menunjukkan integritas saya. Saya tadi dari rumah ke sini memang mau belajar integritas. Oleh karena itu saya mesti berusaha sesuai dengan niat saya, ya kan? Jadi saya berusaha menyesuaikan antara apa yang menjadi niat saya, tujuan saya, dengan apa yang saya kerjakan. Jadi saya sedang menyesuaikan antara apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi itu komitmen sebetulnya, ya. Jadi saya ingin mencoba mengelaborasi di situ bahwa integritas itu sepertinya memang satu komitmen kita untuk sesuai pada niat dan tujuan kita. Tapi kayaknya sampai di situ nggak cukup, karena bisa saja orang niatnya buruk, lalu dipenuhinya niatan itu, ya kan? Sama juga dengan mengatakan bahwa integritas itu kejujuran. Saya juga tidak sepenuhnya sependapat, sebab orang bisa jadi jujur, tapi dia menyengsarakan rakyat. Ya, dia jujur dan mengatakan secara jujur bahwa dia korupsi, ya kan? Atau seorang direktur BUMN, begitu dia dipilih jadi dirut, dia tidak korupsi, tapi BUMN-nya bangkrut, ya kan? Orang diangkat disumpah jadi presiden, dia nggak korupsi, tapi negaranya hancur. Apakah orang itu punya integritas? Jadi integritas itu menurut saya bukan sekedar sesuai antara ucapan dengan perbuatan, atau sekedar orang itu jujur, ya, atau orang itu punya komitmen. Tidak cukup di situ. Ya, tapi saya melihat begini. Nah, ini betul saya mau belajar sama orang yang punya integritas. Pertanyaan saya begini, Bang Novel, Bang Baswedan lah, supaya agak inget-inget Baswedan. Saya dulu selalu bikin fakta-fakta integritas, Bang, di BUMN, keluar masuk BUMN, bikin fakta integritas, sana bikin integritas, di Asabi, di Antam, di mana-mana. Tapi fakta integritas itu, kata Bang Joni ini, lawyer kita ini, itu sebatas kertas. Oke lah, itu satu upaya, saya kira perlu juga dihargai, ya, karena memang dengan itu mengingatkan orang untuk punya integritas, ya.
Nah, saya mau pertanyaan saya begini, Bang. Integritas ini dilakukan, korupsi itu atau fraud itu dilakukan oleh orang dari semua disiplin dan semua latar belakang. Ya, dia pejabat iya, orang yang berpendidikan tinggi iya juga, orang yang punya ilmu luar biasa iya juga, orang yang kaya raya, super kaya dia masih juga dia fraud, korupsi dia. Bahkan orang yang nampaknya ini dia rajin beribadah, ya, bukan sekedar pada saat di kursi pesakitan itu nampak beribadah, tapi dia tampaknya memang umroh juga dia, haji juga dia, tapi terlibat juga pada korupsi. Dan mungkin ada tadi yang saya bilang, mungkin ada merasakan kenyamanan dan dia menikmati, dan dia korban yang abang bilang tadi. Nah, pertanyaan saya, apa sebetulnya yang ada di dalam hati atau batin orang yang terdalam itu, sehingga dia tidak mungkinlah dia korupsi? Ya, saya ingin lebih tajam daripada ibu tadi yang bertanya. Bang Novel misalnya, sampai betul-betul mempertahankan diri untuk melakukan penggiat anti korupsi ini tanpa takut apapun, tidak takut dibunuh, jangan cuma dicemooh, tidak takut apapun. Nah, saya mau bertanya sama Bang Novel ini, apa yang ada di dalam hati Bang Novel? Tepuk tangan dulu dong. Maksud saya, orang yang sudah sekali berpresiden direktur Enron korupsi, Bang. Bayangkan ya, presiden direkturnya Arthur Andersen melakukan penipuan akunting. Coba, tidak mungkin dalam logika bisnis, logika orang normal itu tidak mungkin, tapi itu terjadi. Nah, sementara ada orang yang rela seperti abang disiram air keras, kemudian ada orang yang rela di penjara, dan dia mempertahankan kebenaran, dan dia tidak ingin dengan uang-uang yang korupsi tadi itu, dan dia ingin mencapai hasil bagi sesuatu yang lebih besar, bagi bangsanya, bagi negaranya, bagi masyarakatnya. Nah, saya nggak usah nanya ke orang sana, saya ingin nanya ke Bang Novel ini, apa yang ya Novel Baswedan, harus ada Baswedannya, saya ingat, apa yang ada di dalam relung jiwanya Bang Baswedan itu, sehingga Bang Baswedan itu tidak melakukan tadi, apakah korupsi dan lain sebagainya. Apakah itu sesuatu yang menyangkut, tadi sudah dijelaskan, saya tidak puas. Apakah itu soal tujuan, soal kita harus kuat, dicemooh dan sebagainya? Enggak. Pasti ada satu relung dalam jiwa Bang Novel, Bang Baswedan, yang itu harganya setara dengan nyawa Bang Baswedan sendiri. Saya selalu mengatakan dalam diskusi-diskusi saya, perjuangan Anda akan menggetarkan lingkungan kalau perjuangan Anda itu nilainya setara dengan harga nyawa Anda. Dan itu yang membuat Bang Baswedan menjadi dipersonifikasikan sebagai orang yang punya integritas di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Wah, banyak narasumber dadakan nih hari ini. Seru. Salim dulu dong, salim dulu. Ya, selanjutnya Bang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfata dari Aceh. Saya datang ke sini untuk berjumpa langsung dengan Bang Novel dan Bang Yudi. Untuk informasi, kami di sana mudah-mudi di Aceh itu bangga sekali dengan dua narasumber kita hari ini. Kami ikuti perjalanannya. Kebetulan saya ada lembaga sekolah kita menulis. Nanti akan saya kirim buku tentang catatan usil, dan itu juga termuat mengapa setelah dikeluarkan dari KPK kemudian diangkat jadi ASN di Polri gitu. Itu sebatas catatan usil. Khusus ke pertanyaan Mas Novel dan Mas Yudi. Iya, lupa. Saya juga pengagum Bang Anies Baswedan dari Aceh. Jadi pertanyaannya, kalau kita cermati dari 5 tahun terakhir Mas Novel dan Mas Yudi, kalau kita lihat langkah politik hukum
yang diproduksi oleh parlemen dan kroni-kroninya itu suram sekali untuk mengarah pada pemberantasan korupsi. Satu. Yang kedua, kita juga melihat ada kekuatan yang menguat dari Sabang sampai Merauke bahwa korupsi itu apakah sudah membudaya atau tidak, sehingga muncul korupsi Indonesia. Korupsi itu adalah budayanya Indonesia hari ini. Yang ketiga, apakah integritas ini cukup diperkuatkan, ditanamkan dalam bentuk imajinasi person-person rakyat Indonesia, dan apakah cukup memperkuat karakter dalam konteks integritas itu? Apakah tidak mungkin integritas itu berwujud dalam bentuk kekuasaan? Bagaimana oligarki itu membentuk sebuah kekuasaan? Nah, menurut pandangan saya, integritas itu harus mampu mengkristal menjadi kekuasaan, Mas. Kalau salah, saya sampaikan. Kalau keliru, bagaimana? Nah, pertanyaan akhirnya adalah, kalau masih dibilang tadi bahwa korupsi di Indonesia itu sudah mensistemik, apakah mungkin, ini tolong sampaikan juga indikator kemungkinan yang akurat, masa depan Indonesia itu atau Indonesia ini akan bubar gara-gara korupsi yang sistemik ini? Kalau kita menginginkan presidennya anti korupsi, itu apakah menjadikan jajarannya itu tidak korupsi? Sementara sistem perpolitikan kita, sistem politik 5 tahunan kita itu menguat pada modal, money politik terus menguat. Jadi kunci pertanyaannya tetap, apakah kemungkinan besar Indonesia bubar dalam jangka waktu tahun depan gara-gara korupsi yang sistemik ini dan ditopang oleh budaya korupsi yang sangat kuat di negeri kita ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, langsung silakan, Bang. Ya, terima kasih. Waduh, pertanyaannya semangat 45 semua. Baik, begini, untuk yang poin pertama tadi, pertanyaan pertama, saya ingin berikan gambaran bahwa tadi Yudi sebetulnya sudah nyampaikan bahwa integritas tanpa keberanian itu sia-sia. Kenapa? Orang kalau berintegritas saja, ya cukup untuk dirinya terus tidak ngapa-ngapain, itu tidak bisa berdampak apa-apa. Kalau kita bicara keberanian, keberanian yang seperti apa? Oke, saya berani kalau lawan saya di bawah saya, level kekuatannya gitu. Tapi kalau lebih gede, saya harus memastikan bahwa saya punya backing yang lebih gede dari dia, yang bisa mukul dia kalau dia ngelawan. Tapi kalau ternyata besar sekali, kita mau pakai backing siapa? Kan permasalahannya begitu. Nah, tadi jawabnya tepat. Sehingga berintegritas dan bersikap secara tidak langsung kita sedang mendidik diri kita untuk punya backing yang terkuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika kita memahami itu, maka kita harus membangun semangat itu. Kalau kemudian kita yang punya Tuhan, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masih takut, berarti nggak berakal. Dalam Islam yang saya pahami, Allah bilang janganlah kamu takut, takutlah hanya kepadaku saja. Kalau kamu masih takut, nggak berakal dia. Jadi disitulah kita harus bisa memahami bahwa dalam berbuat kebaikan jangan takut. Kalau takut, ya coba perbaiki lagi hubungannya kepada Tuhannya gimana? Bermasalah nggak? Gitu. Backingnya gimana? Itu yang poin pertama yang penting. Tapi kalau bicara integritas dan keberanian, konsistensi seperti apa, kita tidak kurang keteladanan dari para tokoh-tokoh kemerdekaan. Kita bisa lihat Buya Hamka, M. Nasir, betapa orang-orang itu betul-betul tulus memperjuangkan kepentingan negara dan sungguh-sungguh sampai tuntas. Dan banyak lagi yang lain. Saya nggak sebut banyak lagi yang lain. Dari situ kemudian kita bisa menjadikan keteladanan itu. Yang dengan begitu kemudian kita bisa sungguh-sungguh untuk berbuat, dan kemudian kita bisa mengatur cara dan melihat kesempatan kita berbuat itu sebagai keuntungan. Jadi bayangkan, apakah kita selalu punya kesempatan? Belum tentu. Apakah kita selalu punya waktu? Belum tentu. Bisa jadi besok kita sudah mati.
Nah, disinilah yang kemudian ketika kita melihat dengan perspektif itu, kita nggak pernah khawatir. Kenapa kok tetap mau berbuat? Kenapa tetap mau sungguh-sungguh? Ya karena itu. Kalau kemudian ada yang berpikir bahwa, ya saya pernah juga ditawari menjadi suatu pejabat tertentu dengan, kalau dihitung-hitung gajinya berkali-kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Tapi bukan itu kita hidup. Kita perlu tahu bahwa rezeki Allah yang ngatur. Bahwa Tuhan kita tuh kaya raya. Bukan kemudian kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya, ketika kita memahaminya seperti itu, kita tenang. Ya, masalahnya adalah ada saja orang yang kemudian dalam pikirannya ada keserakahan, ada kurang berakal, sehingga dia kemudian memilih untuk mengambil jalan yang menurut dia baik, padahal itu korupsi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi, kita bicara ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi yang saya pernah mendengar dari ahli yang bercerita, kalau orang itu dinilai dengan 100%, 90% yang level tengah itu orang-orang yang cenderung lebih pragmatis. 5% mungkin kecenderungannya agak ekstrim, suka berbuat masalah, berbuat jahat, berbuat nggak benar. 5% itu adalah orang-orang yang mau berjuang untuk kebaikan. Jadi kita jangan risau, yang kita lakukan adalah kita berikan keteladanan. Kita ajak orang-orang ini untuk ikut berbuat baik. Jangan kita berpikir, kenapa mereka tidak menginisiasi? Jangan. Kalau kita meminta mereka menginisiasi, tidak pernah selesai kita. Yang ada adalah tunjukkan keteladanan. Ajaklah mereka. Beritahukanlah mereka bahwa jalan memperjuangkan kebaikan itu adalah suatu hal yang penting untuk kita perjuangkan. Dan apa keuntungannya? Kita bisa ajak mereka untuk melakukan seperti itu. Nah, ketika kita melakukan begitu, maka yang ada kita bisa memperbesar pengaruh dan terus melakukan tadi. Jadi kalau ditanya kenapa masih mau berbuat memperjuangkan kebaikan, karena kita masih punya akal dan karena kita hidup berbatas waktu dan kita punya kesempatan yang tidak selalu ada. Maka kesempatan itu, bahkan kalau kita bisa lebih kuat lagi, kita bisa mengatur bagaimana caranya membuat kesempatannya lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan jangan kemudian kita masih juga melihat orang-orang yang tadi yang saya katakan kurang berakal, memilih jalan yang justru malah korup. Kita kemudian iri dengan mereka. Itu menurut saya kesalahan. Nah, inilah yang kemudian kita masih harus pahami. Ketika kita merasa bahwa pilihan ini adalah keutamaan, keuntungan untuk kita, maka kita akan melakukan dengan baik. Berapa banyak kita lihat para pahlawan kita yang mereka sampai waktu itu hidup dengan bersahaja, hidup dengan tenang. Dan apakah kemudian keluarganya susah? Enggak. Saya punya banyak pengalaman di mana ketika saya melakukan tugas penyidikan, mengetahui detailnya orang-orang yang berbuat korupsi, saya belum pernah melihat satu orang pun koruptor yang hidupnya bahagia, belum pernah. Saya juga belum pernah melihat koruptor yang anak keturunannya sukses, belum pernah. Bukankah itu pembelajaran buat kita? Apakah kita hidup untuk diri kita pribadi sekarang ini? Bukankah kita orang yang manusia yang berhubungan sosial dan berketurunan? Bukankah kita berkepentingan juga untuk menjaga keturunan kita untuk menjadi baik? Dan itu bagian dari cara-cara tadi. Sehingga jangan khawatir. Harus berbuat terus, perbesar pengaruh, lakukan dengan cara-cara yang baik, dan bersemangat karena ini keuntungan, bukan kerugian. Yang kedua tadi, apakah Indonesia akan bubar? Iya, wah gawat kali lah pertanyaannya. Agak cepat ya Bang, mau mengutip nih gitu. Oke. Di poin ini saya katakan bahwa banyak contoh negara yang kemudian hancur, bahkan bubar, bahkan contohnya seperti Sri Lanka lah sekarang ini. Gagal. Negara gagal. Kenapa? Karena korupsi. Banyak. Jadi kepedulian kita adalah bagian dari cinta tanah air, cinta bangsa dan negara. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan korupsi yang sistematis dan banyak segala macam, apakah kita merasa bahwa ke depan akan bisa ada kebaikan? Saya orang yang selalu berpikir positif, dan saya selalu ingin mengatakan bahwa semuanya bisa dalam melakukan upaya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kebaikan. Maka jangan sekali-kali kita berpikir nggak bisa. Kita pikir bisa dan tidak sulit. Lakukan dan lakukan. Itu yang bisa kita lakukan.
Iya, silakan Mas Yudi. Ya, bicara mengenai negara gagal ya. Kalau di S2 itu di SKS itu bahas tentang negara gagal ya. Sepanjang nih. Jadi, tapi gini, negara-negara yang kita lihat ya, misalnya kayak Afghanistan, ya bagaimana Taliban berhasil kembali berkuasa, kemudian ternyata menemukan banyak sekali harta-harta kekayaan, korupsi dan sebagainya. Atau kemarin yang terbaru gitu ya. Bagaimana perdana menterinya kabur gitu kan. Jadi ternyata ditemukan banyak uang dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ya memang korupsi itu menjadi salah satu bagian dari penyebab negara gagal. Tapi kan faktornya bukan hanya korupsi, banyak faktor yang lain gitu. Nah sekarang kan sudah dikatakan bukan hanya sistemik, kejahatan luar biasa di undang-undang. Nah oleh karena itulah maka untuk memperbaiki ini semua, ya tentu perlu kepemimpinan yang kuat. Karena tidak mungkin korupsi bisa diberantas kalau nggak ada kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kuat yang artinya dia mampu mengontrol semua aktor-aktor negara maupun negara, mampu mengontrol oligarki, gitu kan, mampu mengontrol penjahat-penjahat dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bahwa kita masih punya harapan, bahwa harapan itu selalu ada, bahwa saya nggak sepakat misalnya 10 tahun 20 tahun lagi itu bubar, kita masih panjang, kita masih banyak kekayaan alam dan sebagainya itu. Tapi sekali lagi bahwa kita harus optimis ya, kita harus optimis dan jangan sampai kita pesimis seperti itu. Iya, saya juga optimis Bang, Indonesia nggak akan bubar sesuai pemimpin kita yang bilang masih ada triliunan yang belum ada di kita. Ada tersimpannya. Terima kasih. Menarik. Tenang aja, teman kita banyak. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Novel Baswedan, Bang Yudi, dan untuk semua netizen yang hadir hari ini. Untuk Jakarta Maju Bersama, senang banget hari ini menjadi moderator acara Netizen Gathering. Semoga bukan cuma yang pertama dan nggak ada lagi. Semoga akan terus membangun Jakarta dengan Jakarta Maju Bersama. Saya siap untuk berkolaborasi untuk selanjutnya. Jadi ini dikutip dari Instagram relawan Jakarta Maju Bersama nih, ketika 2017. Kutipan dari kata-kata yang dibilang sama Bang Novel Baswedan. Berani itu tidak mengurangi umur, takut juga tidak menambah umur. Jadi kita tidak boleh menyerah. Jangan memilih takut karena Anda akan menjadi orang yang tidak berguna. Jadi hari ini pilihan ada pada Anda mau jadi orang berguna atau tidak berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kojek Betawi.